Saudaraku, hari ini saya mau kita mengingat kembali kebenaran firman Tuhan yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu. Saudara kalau ingat, saya berbicara mengenai Nuh yang hidup di dalam iman dan ketaatan. Ketika saudara mendengar akan firman Tuhan minggu sebelumnya, mungkin sebagai manusia kita mungkin bertanya-tanya ya, apakah saya bisa seperti Nuh gitu, yang hidup taat, yang hidup sungguh-sungguh beriman, yang hidup dekat dengan Tuhan? Dan mungkin kita bertanya ya, kok bisa ya Nuh bisa hidup sedemikian rupa dengan Tuhan? Bagaimana mungkin dia bisa setaat itu? Bagaimana mungkin dia bisa beriman seperti demikian kepada Tuhan? Apakah dia manusia setengah dewa? Apakah dia mungkin berbeda dengan saya dan saudara? Apakah dia tidak punya keinginan daging seperti saya dan saudara? Dan mungkin kita berpikir, nggak mungkin saya bisa seperti Nuh. Nggak mungkin saya bisa beriman, taat seperti Nuh. Saudaraku, mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh belajar kebenaran firman Allah. Minta Tuhan menolong kita, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita bisa mengerti. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami percaya kepadamu bahwa Engkau Allah yang terus menuntun, Engkau Allah yang terus memimpin kami, dan Engkau tidak pernah gagal. Karena itu kami mau menyerahkan hidup kami di dalam pimpinan Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus menguasai hati pikiran kami, menolong kami mengerti, memahami, dan kiranya kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Allah. Berkati juga anak-anak kami yang mendengarkan firman Tuhan, kiranya ada di dalam kendali dan pimpinan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk mengajar firman bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita lihat Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-8. Saudara, saya mau bacakan dan jelaskan pelahan demi pelahan secara singkat untuk kita semua. Jadi saya nggak akan baca langsung ayat 1 sampai ayat yang ke-8, tidak. Nah saudaraku, kalau kita lihat ayatnya yang pertama di sana dikatakan dengan topik kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Saudara, kalau kita lihat bagian ini, yang dimaksud anak-anak Allah di situ adalah keturunan-keturunan Set. Dan yang dimaksud dengan anak-anak perempuan yang dikatakan cantik-cantik itu adalah keturunan dari Kain. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam kejahatan, orang-orang yang hidup semaunya. Itulah keturunan Kain. Dan keturunan Set dikatakan mereka itu sebenarnya adalah anak-anak Allah yang hidup di dalam kebenaran, yang hidup mau mengikuti apa yang Tuhan mau sebelumnya, saudaraku. Tapi dikatakan di dalam bagian ini, mereka mengambil mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai oleh mereka. Kalau kita belajari bagian ini, saudara, ternyata inilah titik di mana bumi atau dunia ini semakin hancur, semakin rusak, semakin jahat,
semakin jauh dari Tuhan, dan semakin membuat Tuhan murka. Ini berbicara tentang hubungan, saudaraku. Hubungan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hubungan yang sungguh melawan Tuhan. Karena sebenarnya Allah merindukan bagaimana anak-anak Allah, keturunan-keturunan Set ini, harusnya mereka memiliki hubungan yang baik di antara mereka. Bukan mencari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan mencari orang-orang yang tidak mengenal Allah, bukan mencari orang-orang yang hidup di dalam kejahatan. Tetapi harusnya mereka tetap ada dalam satu hubungan yang baik, supaya mereka dapat menjadi alat untuk tetap berdiri di dalam kebenaran. Bagian ini menunjukkan bahwa keturunan orang benar tidak mempertahankan hidup yang benar di hadapan Allah. Bagian ini menunjukkan bahwa mereka itu kompromi dan hidup mencari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan saudaraku, bukan hanya sampai di situ. Ujung-ujungnya hidup mereka tercemar dan mengikuti cara hidup dari keturunan Kain. Inilah sebenarnya yang membuat bumi itu semakin rusak, semakin hancur. Seharusnya keturunan Set menjadi role model, menjadi contoh, menjadi teladan hidup di dalam kebenaran bagi keturunan Kain yang tidak mengenal Tuhan. Jadi bukan malah hidup kawin campur dengan mereka, bukan malah hidup mengikuti cara hidup mereka, bukan malah hidup mengikuti apa yang mereka lakukan yang jahat dan jauh dari Allah. Saudaraku, bagian ini sederhana. Mau mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya ketika anak-anak Tuhan tidak lagi berdiri di atas kebenaran yang murni, maka itu menunjukkan dunia ini semakin hancur dan semakin jahat. Sekali lagi, ketika anak-anak Tuhan yang harusnya tahu kebenaran, yang harusnya hidup di dalam kebenaran, tetapi tidak lagi berdiri di atas kebenaran yang murni, maka itu adalah awal di mana dunia ini semakin hancur, semakin rusak, semakin jahat dan melawan Tuhan. Ini hal yang sangat penting, saudaraku. Jika orang berkata dia anak Tuhan, namun tidak lagi berdiri di atas kebenaran, apalagi yang bisa diharapkan? Kalau orang berkata takut akan Tuhan, kalau orang berkata dia hidup sebenarnya sebagai orang benar, tetapi tidak nyata di dalam kehidupannya sehari-hari, apalagi yang mau diharapkan untuk dia menjadi terang bagi orang lain? Bagaimana seorang bisa berdampak baik, berdampak benar bagi orang-orang yang hidup dalam kejahatan di sekitarnya, kalau hidupnya sudah sama dengan mereka? Nggak mungkin kan? Apalagi ketika kita menyampaikan kebenaran, ketika kita mungkin mengingatkan orang akan hal yang mereka lakukan, tetapi mereka melihat juga kita hidup dengan cara yang sama dengan mereka. Apa yang kita sampaikan itu bisa ditolak mentah-mentah, saudara. Jadi betapa pentingnya seorang yang mengatakan diri anak Tuhan harus tetap berdiri di atas kebenaran yang murni yang harus dia lakukan setiap waktu dalam kehidupan pribadi dan terus-menerus diajarkan kepada keturunan-keturunannya. Karena itu orang sering bertanya sama saya, Pak, kalau saya punya anak mau menikah dengan orang yang tidak seiman, bisa nggak ya? Nanti mungkin anak saya bisa bawa dia percaya kepada Yesus. Saudara, Alkitab mana yang bilang seperti itu? Ayat di mana yang bilang seperti itu? Nggak ada. Alkitab sudah sangat jelas bahwa jangan mencari pasangan yang tidak sepadan. Kalau kita baca kitab Korintus, Pastor Sden sudah jelaskan seharusnya, bahwa sebenarnya orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus, tidak boleh berhubungan dalam artian menjadi pasangan dengan orang yang tidak percaya. Jadi saudaraku, bagian ini juga mengingatkan kita, apalagi kita punya anak-anak yang mungkin sudah beranjak dewasa. Kita harus tahu bahwa kita harus mengajarkan mereka bahwa carilah pasangan yang seiman, yang sama-sama hidup takut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena tidak ada lagi sesuatu yang bisa diharapkan.
Harusnya anak-anak Tuhan menjadi instrumen untuk menyampaikan kebenaran, menjadi alat untuk kebenaran itu bisa disampaikan, dihidupi oleh orang lain. Tapi kalau dia tidak hidup di dalamnya, maka tidak ada lagi sesuatu yang dapat diharapkan. Sudah kompromi, hanyut dengan kata toleransi. Oh, saya toleransi saja dengan dia. Saudara, kebenaran itu harus di atas segala-galanya. Anak-anak Tuhan sudah terpengaruh dengan kedagingan, kehidupan duniawi, sehingga mereka tidak lagi berdiri di atas kebenaran. Dikatakan di dalam ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Sebenarnya ini menunjukkan bagaimana keturunan Set yang sudah dipengaruhi dengan kehidupan duniawi. Mereka lebih memilih kehidupan duniawi daripada tetap berdiri di atas kebenaran. Dan dia katakan roh Allah tidak mungkin diam di dalam diri mereka. Ketika mereka hidup untuk kepuasan daging mereka sendiri. Ayat 5 sampai ayat 7, saudara, ini berbicara tentang bagaimana sungguh sudah semakin rusak. Dan Tuhan mau melenyapkan bumi pada saat itu. Dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang, melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara, bagian ini menegaskan kepada kita bahwa Allah itu begitu serius dan tidak pernah kompromi atas kejahatan dan dosa. Ketika ada dosa, ketika ada kejahatan, maka Allah pasti bertindak sesuai dengan kekudusannya. Karena itu di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa ialah maut. Saudara, baru bagaimana dengan Nuh? Apakah Nuh bagian dari orang yang tidak berdosa? Apakah Nuh bagian dari orang yang tidak pernah melakukan kejahatan? Hari ini saudaraku, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, bahwa Nuh itu mendapat kasih karunia. Ayat 8 di sana dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, kasih karunia itu adalah hak Allah, bukan hak manusia. Tuhan berhak memberikan kasih karunia-Nya kepada siapa yang Dia mau. Mungkin kita bertanya, mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Banyak sekali orang yang akan jawab ayatnya ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Karena itulah dia mendapat kasih karunia. Banyak orang berpandangan seperti itu. Jika jawabannya demikian, maka kita bisa jatuh pada kesimpulan bahwa orang bisa mendapat kasih karunia karena perbuatannya. Orang bisa mendapat kasih karunia karena dia yang mencapainya. Jadi kasih karunia Allah itu hanya didapat ketika orang itu bisa hidup benar, orang itu bisa hidup suci, orang itu bisa hidup terus-menerus, tidak bercela di hadapan Allah. Kan dikatakan Nuh seorang yang benar, tidak bercela. Saudara, apakah keterangan ini menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak berdosa? Apakah keterangan ini menunjukkan bahwa dia layak menerima kasih karunia karena perbuatannya? Jika kasih karunia Allah didapat karena orang hidup benar, tidak bercela, tanpa dosa, saya mau tanya,
Siapa di antara kita yang layak mendapatkannya? Ada yang yakin? Jika kasih karunia didapat karena perbuatan manusia, dia hidup dalam kebenaran, tak bercela, tanpa dosa, maka siapa di antara kita yang yakin, saya pasti dapat kasih karunia Allah? Enggak ada yang yakin. Agak bingung ya. Saya pun waktu belajar ini bingung, saudara. Karena banyak orang berpandangan gitu. Nuh itu mendapat kasih karunia. Dia mendapat kemurahan. Dia mendapat kebaikan Allah. Karena Allah lihat, dia hidup di dalam kebaikan. Dia hidup benar. Dia hidup tak bercela. Karena itu saudaraku, jika demikian standarnya, maka tidak ada satupun seharusnya manusia yang layak menerima kasih karunia. Karena Alkitab katakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-51 ayatnya yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Roma 3 ayatnya yang ke-10 di sana dikatakan, sebab ada tertulis tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Artinya kalau berkaca dari ayat ini, maka kita menemukan berarti Nuh adalah bagian dari orang-orang yang berdosa sama seperti kita. Karena itu sebenarnya yang membedakan Nuh dengan orang-orang sezamannya bukan perbuatannya. Tetapi yang membedakan adalah Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nanti saya akan jelaskan di belakang kenapa ini yang membedakan, bukan perbuatannya. Karena itu saudaraku, kasih karunia dalam bahasa Ibrani menggunakan kata kene. Artinya anugerah, kemurahan hati, kebaikan yang tidak layak diterima. Yang tidak layak diterima. Artinya berbicara mengenai kasih karunia itu adalah hak prerogatif atau hak istimewa yang hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Jadi ketika seorang mendapat kasih karunia, itu bukan karena dia yang memilih, tetapi Allah yang memberikan. Itu bukan karena perbuatannya, tetapi Allah yang menyerahkan sehingga orang bisa menerima kasih karunia. Allah berhak menyatakan kasih karunia, belas kasihan, kemurahan, kebaikan kepada siapa orang yang dia mau. Bukan berdasarkan apa yang dia buat. Saya lihat kok agak bingung ya. Saudara, saya persiapan ini, Ibu Laura khotbahin saya panjang. Saudaraku, karena Nuh mendapat kasih karunia Allah, dan bukan perbuatannya yang menggerakkan kasih karunia itu. Tetapi kemurahan Allah menolong Nuh hidup dalam kebenaran, ketaatan, dan beriman kepada Allah. Oke. Jadi sebenarnya yang membuat Nuh itu bisa beriman, bisa hidup taat, bisa hidup benar, bukan berkasar dan keluar dari dirinya sendiri. Tetapi karena dia mendapat kasih karunia Allah, maka dia bisa hidup benar, bergaul dengan Allah. Jangan dibalik. Karena orang hidup benar, hidup sesuai perbuatan yang tepat, hidup sesuai perbuatan yang baik, maka dia menerima kasih karunia Allah. Salah, saudara. Orang menerima kasih karunia Allah, barulah dia bisa hidup di dalam kebenaran. Barulah apa yang dia lakukan dinilai sebagai satu perbuatan yang benar menurut Allah, menurut standar Allah. Jadi jangan dibalik. Kita bisa hidup benar karena kasih karunia Allah yang sudah ada di atas kita. Bukan dibalik. Bukan hidup benar dulu, baru Allah melihat dan kita mendapat kasih karunia. Tidak, saudara. Kita bisa bertahan hidup di dalam kebenaran. Hidup tidak sama seperti dunia ini. Karena Allah yang ada di dalam diri kita. Yang terus-menerus menyatakan kasih karunia-Nya. Karena itu saudara, ada yang tanya. Mana yang duluan? Kasih karunia atau pertobatan? Mana yang duluan? Orang bertobat dulu baru dapat kasih karunia? Tidak. Kasih karunia Allah
yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, itulah yang membuat dia bisa hidup dalam pertobatan. Bukan bertobat dulu baru dia menerima kasih karunia. Karena kasih karunia itu pemberian Allah di mana Roh Kudus hadir di dalam hidup kita yang akan menolong kita insaf akan dosa, maka kita bisa berjalan dengan iman di dalam pertobatan kepada Dia. Jangan terbalik, saudaraku. Anugerah Allah, kasih karunia Allah, itulah yang menolong kita hidup bisa bertahan benar, kuat di dalam Tuhan, berdiri di atas kebenaran Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, dan terus ada di dalam tuntunan Dia. Kalau Nuh, dia mendapat kasih karunia Allah karena dia hidup benar. Saudara lihat, Kejadian 9 ayat 20 dan 21. Saya tulis nggak ya? Oke. Dikatakan di sana, Nuh, ini setelah air bah dan setelah Tuhan memberi janji ya. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Ayat 21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Berarti kalau kasih karunia Allah diberikan berdasarkan kehidupannya, berarti bisa ditarik kembali. Kasih karunia Allah diberikan kepada seseorang bukan berdasarkan perbuatannya. Kalau berdasarkan perbuatannya, Nuh tidak masuk kualifikasi, saudara. Karena setelah menerima janji, setelah diselamatkan dari air bah, dia dan keluarganya, Nuh sendiri hidup dalam, dia mabuk, dikatakan Alkitab. Dosa nggak? Dosa. Setelah diselamatkan, dia dan keluarganya, setelah Allah memberikan janji yang begitu indah, di mana Allah tidak akan lagi mendatangkan air bah untuk menghancurkan bumi, malah dia berbuat dosa. Bahkan dikatakan dia mengutuk anaknya. Saudaraku, benar-benar sulit ya mengerti. Memang. Bahkan sulit diterima oleh pikiran kita. Karena di pikiran kita, kita selalu berpikir bahwa perbuatan baik kita lah, perbuatan benar kita lah, yang membuat Allah menilai kita layak menerima kasih karunia. Kalau hal itu menjadi standar, maka tidak ada satu orang pun manusia yang layak menerima kasih karunia. Karena itu memang sulit untuk diterima oleh pikiran kita. Karena melampaui pikiran kita yang begitu terbatas. Karena itu saudaraku, ketika hari ini kita bisa percaya kepada Kristus, percaya kepada Allah, beriman kepada Dia, kita harus bersyukur sungguh-sungguh. Karena itu kasih karunia. Kalau kita melihat hidup kita ke belakang, kita mungkin merenung, kenapa ya Tuhan masih mau menerima hidup saya? Ketika kita melihat ke belakang kehancuran hidup kita, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, kita mungkin bertanya, kenapa saya hari ini bisa percaya kepada Tuhan? Itu kasih karunia, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya banyak dipertemukan dengan orang-orang yang menyaksikan hidupnya, bagaimana latar belakang hidupnya yang hancur, tetapi Tuhan ubahkan dan melayani Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Ketika hari ini saya dan saudara bisa ada, bertahan, hidup di dalam kebenaran. Kita manusia yang gak mampu. Jadi ketika kita masih dimampukan untuk hidup dalam kebenaran, itu kasih karunia. Karena itu mari syukuri kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Sehingga kita benar-benar mempergunakan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena Dia Allah yang telah menyatakan kasih karunia-Nya yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa.